Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, cerdas, luar biasa. Sehat semuanya ya. Sehat. Apakah semangat pagi ini? Lagi kasih yang semangat. Semangat. Sebutkan 3 kata yang menggambarkan perasaan kalian pagi ini. Ayo coba. Saya senang dulu. Iya, saya senang dulu. 3 kata lagi. Excited bu. Excited, siapa lagi? Saya bahagia bu. Iya, luar biasa untuk kita semua. Baiklah, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dipimpin oleh ketua kelas kita, Tuhan Yesus. Baik, sebelum memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, silakan dilakukan. Baiklah, Ibu absen sekarang ya. Anu Adria Putri. Adria. Almeida. Citra. Cynthia Sipala. Febrian Toimanuto. India Watitama. Berita Julia. Adiku. Kafir Ali. Muhammad Aldian Sakaiku. Saki. Imade. Murtiola. Rasya Pramana. Ibu, Tenri Ajafra. Windayani Hasan. Ivana Leticia Rai. Ivana Leticia Rabi. Fitria Figoro. Fitra Bintetiana. ibu, Iya, semoga yang sakit ini diberikan kesembuhan ya, supaya bisa bersama-sama dengan kita di sini untuk melakukan kegiatan sekarang. Nah, pada hari ini seperti biasa 2 kali 45 menit ke depan kita akan melakukan layanan sosial. Tapi kita sepakati dulu bersama ya. Kita akan melakukan layanan sosial dengan baik dan tertib. Paham? Baiklah, baiklah kita lagi tentang kesamaan dan kata bebas pengelolaan mental. Kesamaan daripada kata administrasi pengelolaan. Iya, apa? Manajemen. Iya. Nah, materi kita pada hari ini adalah tentang manajemen waktu, ya. Tentang apa? Manajemen waktu. Tentang manajemen waktu. Nah, adapun tujuan daripada layanan hari ini adalah peserta didik atau kalian mampu mengelola pentingnya manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari. Ulangi, peserta didik mampu mengelola pentingnya manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa mengisi waktu, kalian
kalian dapat mengelola waktu kalian dalam 1 hari atau 24 jam. Ya. Kemudian kalian dapat meningkatkan kemampuan mengenai waktu. Kalian juga bisa menunjukkan apa itu ya. Kemudian langkah-langkah dan cara-cara kali ini yang adalah sebagai pengantar itu akan memutarkan video. Nah, itu akan menurut saya itu mengamati video yang akan ditayangkan. Silakan nanti buat catatan kecil ya. Silakan ditulis apa saja yang kalian simak tentang video tersebut. Setelah itu kita akan kita akan saling mengungkapkan pendapat. Oke, kemudian selanjutnya Ibu akan menayangkan tentang materi manajemen waktu. Ya, simak baik-baik. Karena kalau sudah selesai materi manajemen waktu, Ibu akan melakukan 4 kelompok ya. 4 kelompok karena kita berjumlah 17 orang, maka kita akan bagikan dari tempatnya. Kemudian kita akan membagikan materi yang akan kalian isi bersama kelompok kalian masing-masing, didiskusikan, kemudian setelah itu dipresentasikan di depan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Lagi semangat. Sudah siap menerima materi hari ini? Siap. Sudah siap? Siap. Ya, sebelum kita masuk materi, bisa berdiri? Oke. Iya. Seperti dengan Ibu, ini lagunya lagu ya anak-anak ya. Lagunya naik delman ya, dengan tangan ya. Turut ayah apa? Apa? Iya, 1, 2, 3. Minggu turut ayah ke kota, naik delman istimewa, duduk dibuka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tikak-tikuk, 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 tikak suara sepatu kuda. Tikak-tikuk, 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 tikak suara sepatu kuda. Iya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Kita ulang. Iya. Selanjutnya kita masuk ke cara Ibu akan menayangkan video. Silakan kalian buat catatan kecil seperti yang dibilang tadi. Buat catatan kecil, kemudian kalian simak baik-baik video yang akan ditayangkan. Teman-teman, coba bayangkan jika kita membaca 1 jam dalam sehari tentang sejarah ataupun tentang bahasa, bisa juga tentang ilmu pengetahuan dan masih banyak lainnya. Berapa banyak yang kita pelajari setelah 365 jam dalam 1 tahun? Seberapa banyak kita baca dan yang kita dapatkan? Jika ada yang berkata, saya tidak punya waktu untuk membaca, untuk belajar ataupun mengerjakan tugas, itu terdengar seperti kita tidak ada kemauan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Kita mempunyai waktu 24 jam dalam sehari. Kita tidur 6 jam sehari. Jadi masih mempunyai waktu 18 jam tersisa dalam sehari. Rata-rata orang belajar, bekerja dan menjalani aktivitas sekitar 8 sampai 10 jam. Lalu kita melakukan
dan sekitar 1 jam sehari. Mungkin ada juga yang 2 jam dalam sehari. Jadi sekarang kita masih memiliki waktu 6 jam lagi. Lalu apa yang akan kita lakukan dengan 6 jam tersebut? Mungkin kita bisa makan sebentar, bermain sedikit, atau bisa juga ngobrol, melihat status teman di sosmed, menonton hiburan di TV. Kita bisa melihat berapa banyak waktu yang tersedia. Kita bisa bermain bersama teman setelah habis pulang sekolah. Bisa juga membuka media sosial seperti Facebook, video kita mungkin, dan mengajak beberapa banyak teman yang mengomentari status kita di Instagram. Kita juga bisa bertemu dengan teman, mengobrol bersama, jalan-jalan, dan melakukan permainan lain yang membuat kita senang. Oke, itu tidak apa-apa. Asalkan jangan kita lakukan setiap waktu. Kita bisa mencoba mengubah kebiasaan seperti itu. Bayangkan saja, jika kita mengakhiri hari kita dengan belajar, mengerjakan tugas sekolah, kuliah, membantu orang tua, dan melaksanakan aktivitas lain yang lebih bermanfaat untuk masa depan kita dan keluarga. Banyak sekali waktu untuk melakukan hal seperti itu. Berangkat ke sekolah untuk belajar, setelah pulang sekolah melakukan aktivitas lainnya. Jika kita mempunyai tugas dari guru, kerjakan tugas tersebut. Jika tidak ada tugas, kita bisa belajar kembali, layaknya telah dipelajari di sekolah. Kemudian, dilanjutkan dengan membantu orang tua, membersihkan rumah, serta membantu tugas-tugas orang tua di rumah. Bayangkan, jika semalam kita membaca 2-3 jam, lalu berapa jam ilmu yang kita dapat selama sekian hari, berapa ilmu yang didapat selama 1 tahun. Tidak ada ilmu yang percuma, jadi pengetahuan yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, mari gunakan waktu kita sebaik mungkin. Jangan membuang waktu, tenaga, dan pikiran untuk hal yang sia-sia. Fokuslah pada hal yang menjadikan diri kita bernilai. Jangan katakan masih ada waktu. Lakukanlah segera, gunakan waktu kita dengan bijak supaya tidak ada 1 menit pun waktu yang terbuang sia-sia. Tetap semangat untuk meraih masa depan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Iya. Sudah ya? Nah, seperti yang aku bilang tadi, kira-kira apa yang kalian lihat di dalam kehidupan kalian? Menurut saya dari video tadi adalah bagaimana cara kita menggunakan waktu dalam 24 jam atau dalam sekarang. Nah, kemudian kegiatan sehari kita seperti tidur, belajar, dan lain-lain. Jadi kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Iya, luar biasa. Ada cerita. Apalagi yang bisa share. Biasa simpan. Ya, siapa lagi? Ya, siapa lagi? Ayo Bu. Ya, Dewi, setelah kita melakukan tersebut, saya dapat menunjukkan bahwa bisa jadi ada karena itu akan kita tidak akan bekerja iya luar biasa. Ada lagi? Nah, tidak ada ya? Tidak ada. Ya, tapi semuanya
ya. Kalau menurut saya itu kita kan seperti yang memang saya bilang tadi, itu kita tidak boleh menggunakan karena waktu itu adalah uang. Menurut saya itu adalah ibadah ya. Yang lain ada di mana? Saya waktu itu karena kalau kita Oke, luar biasa. Oke, baiklah teman-teman. Sebelumnya ditanya, siapa yang sudah menghabiskan waktu atau mengelola waktu misalnya jadwal dalam satu hari? Siapa yang sudah menyusun waktunya? Henry, luar biasa. Ibu kasih tahu aja teman-teman. Untuk yang sudah menyusun ya, supaya kamu lebih rajin lagi ya. Itu penting. Kita harus bisa menyusun jadwal dalam satu hari. Akan terbuang waktu kalau kita tidak menggunakan waktu itu dalam satu hari. Kalau kita berada di sekolah, misalnya waktunya sampai 8 jam. Ketika kita menyusun waktu kita menggunakan. Ya misalnya misalnya jadwal mengamen ada ya untuk pelajar jadwal hari waktu misalnya orang tua misalnya menjaga haji membersihkan rumah dan lain-lain ya itu harus kita bisa menyusunnya mengelola ya jangan menjual waktu dalam satu hari ya tentu saja kalian menjual waktu kalian bersama dengan kalian tidak menghargai mereka ya kalian menghargai ya ada lagi tidak ada tidak ada tapi sudah tahu kali ini ya iya kalau tidak sama mereka sekarang dibandingkan dengan materi ya dengan materi manajemen waktu. Ya, ini perhatikan baik-baik. Sebenarnya apakah diskusi dan ini akan membantu Oke. Manajemen waktu. Mengenal apa itu manajemen waktu? Proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Misalnya kita merencanakan kita buat jadwal. Kalau ada waktu yang penting ya, ada yang penting atau mendesak ya, kemudian ada yang penting dan yang mendesak. Ada juga yang tidak penting dan tidak mendesak. Ya, jadi itu kemudian manfaat dari manajemen waktu. Satu, meningkatkan produktivitas efisiensi dalam pekerjaan. Dua, meningkatkan kemampuan kekuasaan pekerjaan dan peningkatan keuangan. Ketiga, mengurangi kadar stres dan tekanan. Oke. Keempat, meningkatkan
Organisasi ini dibangun pendapatan yang jelas dan mengangkat saja yang akan menyelesaikan. Yang kedua adalah prioritas. Iya, prioritas. Kita harus bisa membuat kalau prioritas kita yang mengenai kalau prioritas itu ada yang mendesak, ada yang mendesak, ya mendesak. Dari cara menyelesaikan dan membuat jadwal terhadap fungsi untuk menjadi menyediakan waktu suatu menyediakan Oke, berikut menentukan tujuan. Langkah pertama, menjadi menyediakan waktu yang baik adalah menentukan menyusun jadwal untuk menyusun Kemudian mengendalikan stres, yang pertama bagaimana kita bisa menjadi seorang menyediakan waktu yang baik, ya harus istirahat, harus tenang, supaya kita tidak stres ya. Nah, kita melakukan waktu yang baik. Cara meningkatkan waktu Nah, biasanya waktu ini bisa dicari di internet ya, ada yang banget saya ya, misalnya ke ada jadwal tanggal sekian mau ya, oke. Menempatkan pekerjaan utama yang lebih dulu. Contohnya, tugas mata pelajaran kepada yang paling penting harus dikerjakan. Jangan benar-benar ya. Saya yang bicara, jangan menunda pekerjaan. Menempatkan pekerjaan utama lebih dulu. Nah, ini cara menjaga waktu bagi pelajar. Yang pertama, susun jadwal ya, susun jadwal. Ini misalnya saya ini jadwal yang punya sholat ya. Kemudian buat mencari cara prioritas yang penting atau mendesak, yang tidak penting atau mendesak, kemudian yang tidak penting dan tidak mendesak, ya itu. Buat semangat prioritas. Kemudian yang menyediakan satu-satu yang ibu bilang jangan dikerjakan dalam satu waktu. Contohnya menyediakan dua sekaligus pekerjaan dalam satu waktu, misalnya membedakan mesin sambil membaca, itu bisa
lagi ya. Ibu hindari mendengarkan musik sambil membaca. Kita akan masuk dalam dua pikiran ya. Ini masih ketika kita membaca dan kemudian dengan yang kedua. Maksudnya jangan mendengarkan sambil membaca yang dapat terjadi dalam. Kembali lagi, misalnya sekarang itu ya, ini kerja dengan telepon atau membalas chat atau SMS itu berarti dengan itu bertelepon caranya seperti begini ya. Yang pertama akan terjadi pada hari yang kedua ya, itu yang baiklah. Nah, ada yang ditanyakan dari kelompok. Iya. Oke. Lagi. Ya oke, sekarang silakan membagi kelompok. Iya, LKPD. Tahu kepanjangan daripada LKPD? Iya, jadi kelompok satu ya. Jadi bukan sebagaimana awalnya dari kelompok satu. Ini adalah kelompok dua. Kemudian ini
Yang PD adalah lempar apa? Lempar kerja siswa. Ya, lempar kerja siswa. Nah, kemudian itu ada kesempatan kalian bisa menjawabnya dengan cara berdiskusi dengan kelompok. Kalau berdiskusikan secara bersama di ya, kemudian kalian diskusikan dan tulis apa saja yang kalian lakukan hari ini. Ya kan? Ada yang tidak jelas? Aman, aman? Ya, kelompoknya Jelita. Oh, lagi diskusi. Ya, sekarang didiskusikan. Apa ya pertanyaannya di situ? Kemudian ditulis. Ya, aman, luar biasa. Oh, Jelita. Kelompok 3. Sudah didiskusikan? Ya sudah? Ada yang sudah selesai? Oke, sudah. Kelompok 2 duluan berarti yang dipresentasikan hasil diskusi. Silakan.
Jadi, pada tadi kali dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil kelompok. Nah, anggota kelompok kami yaitu Tasya, Rami, dan juga apa yang dimaksud dengan jelaskan dengan baik bersama dengan Nah, jawaban kami manajemen waktu adalah menyediakan agar kita bisa melaksanakan ibadah. Nah, manajemen waktu sendiri adalah cara kita untuk menyusun waktu agar waktu tertentu sesuai dan kita bisa menggunakan aktivitas sehingga lebih bermanfaat. Pertanyaan kedua, sebutkan manfaat dari pelaksanaan manajemen waktu yang baik. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan produktivitas efisien dalam pekerjaan. Yang kedua, mengurangi kadar stres dan tekanan. Yang ketiga, mencapai target dan tujuan. Yang ketiga adalah membuatlah skala prioritas dari orang lain. Jadi, mendesak evaluasi dan mengarah. Pendidikan adalah berobat sakit. Pendidikan adalah merencanakan masa depan. Dan penting mereka adalah cara meningkatkan kemampuan mengenal jawaban adalah menggunakan tujuan jelas, yaitu dengan menggunakan pendek dan jangka panjang. Hapus penggunaan bubble dan meningkatkan aturan bersama. Sekian dari kami sendiri jalannya dan maaf. Harapkan kelompok yang lain bisa memanfaatkan ya. Adakah dari kelompok lain yang menanggapi ya? Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian dan terhadap waktu yang dilakukan
Karena jadwal kita sekarang kita tidak dibebani oleh pikiran di mana terlalu banyak tugas yang diberikan dan nah, ketiga, buatlah skala prioritas jadwal harian kalian seperti atau besar dan tidak penting atau tidak nanti PR dan penting tapi besar dan istirahat tidak penting tapi bisa tidak penting tapi tidak game ataupun melakukan kegiatan yang yang keempat, bagaimana cara meningkatkan kemampuan waktu? Cara dari saya adalah meningkatkan kemampuan kalau kita melakukan hal terakhir memiliki jadwal kalian, kita mulai pertama kebiasaan yang dijadikan sebelumnya sehingga kita dapat terbiasa dan kita akan menjadi dalam kebiasaan dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kelompok satu ya, kelompok satu. Benar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok kami yang dianggotai oleh lima akhirnya memperhatikan dia dua dan dua itu yang keempat sejauh pertama dan yang terakhir kita memperhatikan pertanyaan pertama apa yang dimaksudkan dengan maksud jelaskan dengan baik bersama dengan kelompok kalian. Waktu adalah proses penerimaan dan pengendalian berdasarkan waktu yang dihabiskan untuk dan merupakan sebuah cara untuk membuat waktu terkendali sehingga dapat menciptakan yang tersebar efektivitas dan produktivitas. Pertanyaan yang kedua, berikan manfaat dari waktu yang baik. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas yang dalam pekerjaan. Yang kedua meningkatkan kekuasaan pekerjaan dan meningkatkan kedua pertanyaan ketiga, dalam skala prioritas jadwal harian kalian penting atau mendesak dan tidak penting atau tidak mendesak. Penting dan mendesak itu berobat atau mendesak kedua dan boleh kategori dari batas waktu dan penting dan mendesak telepon atau sementara lalu penting dan mendesak kedua dan panjang dan penting dan mendesak itu hal-hal sepele supaya dan bersama dan terakhir sebutkan cara meningkatkan kemampuan waktu ditambah juga yang terakhir kelompok tiga, ya silakan Mitra. Biasa Mitra, mari sedikit Mitra boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Satu. Perkenalkan, nama saya Fitra Rizkyana. Saya perwakilan dari kelompok 3 dan anggota saya dengan nama saya Dipa ini dan dari pesan sudah selesai.
Di sini kami akan presentasikan hasil diskusikan apa yang dimaksud dengan manajemen waktu. Hasil diskusi kelompok kami, manajemen waktu adalah cara kita untuk membuat waktu itu menjadi terkendali sehingga memberikan keberlanjutan, efektivitas, dan juga produktivitas. Kedua, yaitu menunjukkan manfaat dari melaksanakan manajemen waktu. Manfaatnya itu seperti kita tidak stres dan juga mencapai target dan tujuan informasi. Ketiga yaitu buatlah skala prioritas jadwal latihan yang itu saat bisa dan itu saat tidak bisa. Skala prioritas yang tidak penting saat bisa dan tidak. Skala prioritas yang penting saat bisa itu seperti obat atau proyek tugas dan dibatasi. Skala prioritas yang tidak mendesak contohnya itu seperti rekreasi atau rencana hiburan. Skala prioritas yang tidak penting sangat mendesak contohnya itu seperti teleponan yang tidak ada yang juga beberapa pertemuan. Skala prioritas yang tidak penting sangat mendesak. Ulangi, skala prioritas yang tidak penting sangat tidak mendesak. Contohnya itu seperti bermain atau main menjadi teman skala prioritas yang tidak jadi sangat mendesak. Kedua, soal terakhir menunjukkan cara meningkatkan kemampuan manajemen waktu. Salah satu cara meningkatkan kemampuan manajemen waktu itu seperti tetapkan tujuan dan agenda yang panjang yang bukan dari rekomendasi supaya kita tidak susah. Sekian hasil diskusi kelompok ini. Nah, tadi sudah banyak sekali yang nah sekarang ada yang dengar lagi dari kelompok lain, ada tadi kelompok dua yang sama ya, bisa menyampaikan lagi apa yang tadi sepertinya ada berbeda-beda ya, ada yang berbeda-beda ada juga yang sama ya. Ya, ada yang sama, ada yang berbeda. Dan kalau ini berbeda, berarti ya ada yang menanggapi. Ada yang menanggapi bertanya. Menempatkan semua ini dalam kepada ibu karena telah memberikan kami pelajaran serius sudah paham. Kalau begitu Kalau tadi bilangnya sudah paham, semuanya sudah paham ya. Itu adik Yulita yang bilang. Katanya sudah paham. Berarti semuanya sudah paham, sudah tahu menyusun waktu. Iya. Sudah?
mana yang prioritas yang penting, mana yang tidak penting ya, mana yang mendesak, mana yang tidak mendesak. Nah, satu pertanyaan kalau begitu, Ibu tanyakan. Ada yang bisa menjawab token ekonomi? Oke. Pertanyaannya, agar supaya pekerjaan kita tidak menumpuk, misalnya ada beberapa pekerjaan yang harus kita kerjakan dalam satu waktu, ya. Satu waktu, misalnya kita harus didesak dengan tugas yang satu, ya. Tugas yang satu, misalnya ini tugas mata pelajaran, harus didesak tugas yang satu sebentar atau besok harus dikumpul, ya, harus dikumpul. Kemudian yang satu lagi besok juga dikumpul, ya. Kemudian satu lagi misalnya ada 3 mata pelajaran, kemudian harus dikerjakan dalam satu waktu itu 1 hari. Besoknya semua harus dikumpulkan. Mana yang harus prioritaskan? Bagaimana cara kalian mengaturnya kira-kira? Oke, Adik Jelita. Kita menggantinya dengan Masih ada lagi? Sudah paham semua berarti ya? Sudah paham? Tadi bilangnya paham ya? Sudah paham? Atau satu lagi pertanyaan? Satu lagi. Bagaimana menentukan atau membuat rencana jangka panjang? Misalnya kita membuat rencana kita akan berlibur. Ini contohnya misalnya kita mau berlibur. Namun ketika di akhir semester itu kita misalnya disibukkan dengan meeting kelas atau kita disibukkan dengan memang harus dikerjakan di sekolah. Bagaimana cara kalian mengaturnya, cara membuat rencana jangka panjang? Ya, membuat rencana jangka panjang untuk perencanaan yang akan kalian lakukan. Kira-kira seperti apa yang kalian buat? Bagaimana cara kalian membuatnya? Ya, misalnya kalian merencanakan sesuatu dalam jangka yang panjang, ya. Namun di saat bertepatan dengan itu juga ada kegiatan yang memang mengharuskan kalian itu misalnya di sekolah, ya. Ada kegiatannya juga yang lebih penting. Nah, bagaimana cara kalian mengaturnya? Itu jangka panjang. Kalau tadi kan jangka pada saat ini ya jangka pendek, ya, yang harus diselesaikan. Yang ini jangka panjang, siapa yang bisa menjawab? Cara mengatur waktu dalam jangka panjang atau merencanakan. Kira-kira seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Dan lainnya. Lalu saya utamakan kegiatan yang penting yaitu sekolah. Untuk kegiatan yang sedang ada disebut tapi saya kali ini berbagi atau ada penting saya biasanya mungkin saya akan mengatur waktu satu hari ini. Misalnya saya bekerja dulu sekolah dan sambil datang saya akan libur.
membuang 1 jam saja, ya, itu sebenarnya kita tidak menghargai supaya dijelaskan. Oke, jadi 1 jam itu bermanfaat. Ya, iya, bukan yang 4 jam, ya, yang penting kita melanjutkan, masih ada waktu 8 jam, dan kita berada di sekolah 10 jam di rumah. Kalau ada yang jam, ya, kita harus buat secara khusus rencana, kita buat jadwal, ya, harus kalian harus bisa menyediakan waktu. Iya, terima kasih luar biasa partisipasi dari semua kelompok, ya. Tadi kita bisa saksikan partisipasi dari kita dan berbaik. Teruskan sekali lagi. Ya, berikut kita kembalikan dulu area sekolah. Bisa. Malam dulu karena apa? Main game, ini kan sudah menjadi kebiasaan. Ketika sudah berada dengan main HP, semua seperti itu. Aku tidak. Kalau tidak dengan HP yang paling internet, pasti rasa malas muncul. Apakah semuanya begitu? Iya, jadi ya, iya, kita sama dua dan sebabnya yang pertama, perjalanan sendiri, kita sudah punya semangat, ya, semangat hidup, pasti semangat hidup. Ya, kedua, tidak ada yang bisa mengerti. Apalagi masa-masa seperti sekarang, biasanya ada yang menyemangati teman yang lain. Ya, ada yang mensupport, ya, orang tua mensupport, ya. Yang bisa hanya
cara menghadapi dan mengatasinya, yaitu kita harus lebih disiplin dan juga memahami atau caranya jadi kita kasih alarm misalnya kita main game 1 jam, kita kasih alarm misalnya juga jadi di saat kita main game, di saat ada alarm berbunyi, jadi untuk mengatasi rasa malas itu kita harus bisa mengontrol diri kita. Jadi itu saya. Iya, ada lagi. Ada lagi pertanyaan? Yang lain? Ada lagi? Iya, sekarang kita menyimpulkan apa yang sudah kita belajar hari ini. Siapa? Satu lagi. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan materi? Saya di sana. Di sana. Baik, yang lain ada? Ya. Iya, luar biasa. Ada lagi? Luar biasa. Ada lagi? Satu lagi. Masih ada satu lagi? Menyimpulkan. Tidak ada? 3 orang saja? Baik, kalau begitu Ibu tambahkan ya sedikit. Iya. Waktu ya, waktu kita 24 jam ya. Setiap individu mempunyai waktu yang sama yaitu 24 jam. Adakah yang berbeda? Tidak ada ya. Waktu dalam satu hari itu 24 jam. Nah, bagaimana kita menggunakannya? Ya. Seseorang bisa menyelesaikan tugas dalam waktu tertentu, ya. Bisa menyelesaikan tugas dalam waktu tertentu dan berhasil menjadi orang yang sukses. Jawabannya adalah karena dia tahu dan dia pintar mengelola atau dia mampu mengelola manajemen waktu dengan baik. Iya, itu sama. Semua tadi sudah bagus sekali kesimpulannya ya. Jangan membuang waktu, ya. Waktu itu sangat berharga. Seperti yang selalu cerita katakan bahwa waktu itu adalah uang, money. Waktu itu adalah uang. Ya. Tapi bagi pelajar, waktu itu adalah bagi pelajar waktu itu adalah kesempatan untuk bisa kalau di sekolah, kesempatan untuk belajar menimba ilmu. Waktu itu sangat penting, ya. Iya, jadi itu kesimpulannya. Kemudian, Ya. Itu akan menambah dan kalau itu ya, itu kalian cerita. Dan kalian anggap di sini ada berikan jawaban ya. Ini ada berikan jawaban. Itu kalian cerita. Apa yang
Ya, jangan lupa tulis nama. Ya, dikenkan. Mana yang perlu kalian tulis sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Ya, apa yang sesuai dengan kalian rasakan, yang kalian tanyakan. Ya sudah, kalau sudah selesai, ini ditutup. Semua sudah ya? Masih semangat? Semangat? Semangat. Ya, alhamdulillah sudah semua. Iya. Bagaimana layanan kelas kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan? Iya. Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Bagaimana dengan topik yang dibahas? Seru. Ya, seru ya? Iya. Iya. Nanti ini dari hasil kalian. Nanti akan lihat kalau misalnya hasilnya misalnya kurang. Kalian bisa paham semuanya. Nah, kalau misalnya hasilnya nanti ya kita akan ada pertemuan berikut melalui kelompok. Bisa ya? Nanti selanjutnya juga karena hari ini sudah selesai, jadi kita tidak perlu lagi namun jika hasilnya ini misalnya masih kurang, ibu akan mengadakan bimbingan kelompok ya, bimbingan kelompok. Jadi ini dia untuk kegiatan kita pada hari ini. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Mari doa kita oleh ketua kelas kita dan kegiatan Baik, sebelum ini
Ibu tutup kegiatan hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.